Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya sekarang mau mereaksi ya Rocky Gerung ya. Judulnya ini dari Rocky Gerung Official. Judulnya Indonesia Negara Apes Terkena Kutukan Sisyphus. Kita lihat Rocky Gerung ngomong apa ya. Ini dia diwawancarai oleh Hersu Beno Arif, jurnalis senior, dan selalu muncul ya tiap hari. Oke, ini hari Jumat Nasrani ya, merayakan sebagai sering disebut Good Friday, tapi juga bisa disebut Black Friday. Itu uniknya tuh. Jadi Jumat Agung artinya hari Jumat yang dimuliakan karena pengorbanan Yesus, tapi sekaligus dianggap sebagai Black Friday. Jadi bagian pengorbanan itu diterangkan dalam upaya untuk mengingatkan tentang kejatuhan manusia atau gitu. Jadi hari Jumat dalam perspektif Islam itu disebut Sayyidul Ayyam ya. Hari ada 7 dan yang paling agung hari Jumat ya. Makanya saya hari Jumat ini libur, nggak jualan ayam, khusus untuk bersiap-siap sholat Jumat ya, supaya nggak ada kesibukan yang lain kecuali fokus untuk sholat Jumat. Jadi selalu ada dua dimensi, sama dengan soal moral, soal politik juga selalu ada dua dimensi dengan sfermen yang sama. Oke, itu tapi apapun kita ucapkan selamat buat teman-teman kaum Nasdem. Ya, selamat hari Jumat Paskah. Nah, saya ingin ya nggak usah Hersu Beno Arif ya nggak usah ngucapin selamat. Biasa aja. Kalau Rocky Gerung nggak apa-apa. Emang Paskah ngertinya apa? Itu ada unsur keagamaan tuh, Mbak Sobo Hersu. Antum gimana sih? mengajak Anda, kalau biasanya kan kita bicara current issue gitu, kita bicara juga current issue itu. Coba teman saya tukang somai itu ya orang ngerti current issue, maksudnya tema-tema atau isu soal-soal yang sedang hangat dibicarakan gitu maksudnya. Bener gak sih current issue? Kiro-kiro juga current, tapi current situation, jadi bukan current situasi yang baru ini. Saya teringat, saya belum lihat ya, jadi saya ngomentari spontan aja. Kemarin ketika Anda bicara soal tragedi Sisyphus dan kemudian juga tentang masa depan demokrasi Indonesia, saya setelah berbincang dengan Anda, saya merenung, jangan-jangan kita itu memasuki situasi semacam itu, tragedi Sisyphus yang mendorong batu ke atas bukit tapi nggak pernah sampai di atas. Itu saya kira itu yang paling tepat menggambarkan situasi bangsa kita saat ini. Wah, ini jadi Jumat kontemplatif nih kalau kita memakai. Saya pernah dengar tragedi Sisyphus itu ya, tapi saya nggak tahu ini berarti video sebelumnya ngomong itu ya. Selalu mitologi Yunani itu punya dua segi itu, sama dengan tadi soal Good Friday, ada Jumat Agung sekaligus Jumat Hitam, karena ada yang bagus karena harapan dan ada yang disebut penderitaan itu. Dan demikian juga Sisyphus. Sisyphus itu orang selalu ingat Sisyphus dalam arti kesia-siaan usaha itu, karena setelah sampai di puncak batunya jatuh lagi ke sebelahnya, dia balik lagi tuh. Dan mungkin sekali betul bahwa politik kita itu mengalami sindrom Sisyphus itu, yaitu mengulang sesuatu yang seharusnya tidak perlu lagi kita ulangi, yaitu demokrasi. Demokrasi udah tiba di puncak sebetulnya. Di zaman SBY kita udah dianggap sebagai demokrasi nomor 3 di dunia itu. Dan setelah Pak Jokowi, lalu semua indeks demokrasi kayak turun lagi seperti batu Sisyphus yang menggulir lagi ke bawah dan mesti didorong. Soal indikator-indikator yang membuat Indonesia itu
ambrol itu agak rinci dan secara kontemplatif ya, secara dingin itu dijelaskan oleh Rizal Ramli dengan sangat bagus di video ini ya. Rizal Ramli diwawancarai sama Bang Arif kalau nggak salah itu. Iya, Rizal Ramli itu bagus itu ya. Bang Arif yang datang ke kamar belajar dari Rizal Ramli, silakan dilihat ya. Dari segala ukuran itu Indonesia itu ambrol dari segi demokrasi, dari segi ekonomi, dari segi politik menurut Rizal Ramli ya. Dan tampaknya data-data yang kuat ya, yang mungkin nggak dipunyai oleh Rocky Gerung, itu dipunyai oleh Rizal Ramli yang dia memang sejak umur 22 itu kritis terhadap pemerintahan Soekarno dan menulis pamflet yang 25 halaman yang kemudian diterjemahkan secara sangat bagus oleh Ben Anderson ya, satu pakar politik dari Cornell University, untuk penjelasan bahwa Indonesia itu sedang meluncur dan ambles itu agak otoritatif kalau dijelaskan oleh Rizal Ramli dari berbagai ukuran-ukurannya yang dia punya data-datanya. Dorong ulang. Yang dorong itu justru adalah pers dan masyarakat sipil. Sementara kalangan intelektual udah putus asa untuk mendorong ulang batu itu. Partai politik juga terengah-engah untuk mendorong kembali batu itu ke atas. Jadi itu keadaannya. Saya menganggap bahwa ini semacam kutukan, yaitu orang nggak mau belajar dari kesalahan itu. Bahkan lebih gila lagi, orang menganggap bahwa ya udah kita ulangi lagi itu menuju periode ketiga gitu kan itu yang terjadi kan. Jadi absurditas, itu istilahnya itu saya ingat lagi. Sisyphus itu selalu diingat di dalam filsafat absurditas, mengalami hal yang nggak masuk akal gitu, mengulang sesuatu yang sebetulnya bisa kita hentikan tuh. Itu sebetulnya keadaan kita, dan di dalam mitos Sisyphus kita mengerti bagaimana usaha manusia itu menjadi hampa karena harus mengulangi dari awal. Nah, begitu juga demokrasi, kita mau dorong ulang tapi dihalangi justru oleh mereka yang paham tentang nilai demokrasi. Para surveyor kita itu mereka paham, tapi mereka halangi demokrasi demi amplop surveyor. Nah, ini pokok surveyor yang mensurvei opini publik itu juga akhirnya melakukan semacam pelacuran intelektual ya. Dia tidak bicara pelacuran intelektual tapi demi amplop, itu maksudnya pengkhianatan intelektual, karena kemudian kejujuran akademik itu tidak dinomorsatukan, tetapi yang dinomorsatukan adalah bagaimana itu para peneliti, para surveyor itu kemudian menyajikan hasil-hasil surveinya berdasarkan pesanan dan siapa yang membayar mereka. Intelektual kampus, dosen, rektor paham demokrasi, tapi mereka halangi mahasiswanya untuk menuntut demokrasi menjadi terbuka. Demikian juga partai politik. Partai politik kan didesain untuk menghasilkan demokrasi, tapi yang terjadi partai politik bersekutu untuk menghalangi demokrasi dengan memperpanjang masa periode presiden 3 periode. Semua itu yang saya kira kita perlu kontemplasikan itu. Oke, kalau menggunakan terminologi Anda, Sisyphus ini kan jadi yang lebih genuine mungkin bukan pakai tragedi Sisyphus ya, yang mendorong batu ke, belum saya puncak dia jatuh lagi. Batu itu saya ingat itu cerita itu mitologi, dalam mitologi Yunani itu Sisyphus, tragedi Sisyphus itu, sehingga dia mendorong dari ulang itu kerannya mati ya, dan terus menerus sehingga pekerjaan itu membuang waktu dengan sia-sia karena harus memulai dari start awal kembali. Dalam konteks demokrasi katanya tadi sudah maju di zaman SBY, kemudian sekarang terjadi semacam declining ya, proses penurunan demokrasi karena ketamakan, karena amplop yang dikejar, karena ketamakan dalam bisnis, ketamakan dalam kekuasaan, sehingga ada pikiran-pikiran benih-benih untuk melanggengkan kekuasaan.
menjadi 3 periode. Karena di balik 3 periode itu kekuasaan yang semakin panjang dan tidak ada oposisi berarti semakin leluasa untuk melakukan korupsi dan melakukan pengkhianatan intelektual dari seluruh sektor. Maksudnya dari kaum akademisi juga melakukan menghalang-halangi orang lain untuk melakukan semacam kritik, dan terjadi juga pembiaran terhadap keadaan demi keselamatan masing-masing. Terus gitu aja aku mau nutup air dulu tuh, kerannya lepas kayaknya. Terus gitu ya, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan sabaran yang indah. Itu kalau direaksi ada 20 menit, ini berapa? Udah 10 menit aja lah. Ada menggambarkan. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.